Mas Toto, Ya. saat-saat terakhir ini orang tidak henti-hentinya bicara tentang Ahok. Ya. Kalau kita memberitakan Ahok, banyak sekali penontonnya. Mereka yang suka maupun mereka yang tidak suka. Ya. Ahok itu dalam tanda kutip itu kontroversial. Iya. Saya minta Anda mendeskripsikan kontroversi ini dengan kesukaan publik, kemudian dia tetap menjadi orang yang paling populer. Kalau kita lihat animasi apa yang paling sering dibuat terkait dengan Ahok, itu kalau tidak menjadi pendekar kungfu atau Ya, betul. menjadi koboi. Dua itu yang paling Pendekar dianggap cocok kungfu dengan animasi. atau koboi, betul. Jadi sederhana saja, buat publik yang selama ini merasa ya politik itu sudah pasti kotor. Politik dengan penyuapan sudah menjadi hal biasa. Politik mahar itu adalah hal yang berkaitan. Bahkan masyarakat kita pun termasuk kita-kita ini mungkin terbiasa nyogok ketika bikin SIM. Ketika ditilang polisi mungkin 90% masyarakat Jakarta nyogok begitu kan. Ternyata tiba-tiba muncul masih ada loh orang seperti ini. Jadi seperti koboi atau pendekar di antara penyamun begitu. Seperti koboi atau pendekar di antara penyamun. Yang berani membuka hal-hal tabu yang selama ini hanya bisa kita dengar, tapi sulit dibuktikan. Lalu ketika dia sudah berada di puncak, dia buka itu semua. Dan akhirnya timbul sebuah goncangan besar yang menarik untuk ditonton. Dan tentu saja harapan di situ tumbuh oleh publik. Jadi yang ingin saya katakan adalah tidak semua orang suka terhadap Ahok. Betul. Tapi orang ini berhasil memunculkan sebuah hal berbau hitam putih yang selama ini dianggap di politik tidak ada lagi. Semua abu-abu. Lalu kemudian orang sekarang menganggap, hey, kita bisa lagi bicara hitam putih karena ada orang yang berani menjadi bemper untuk membawa isu ini. Mas Toto, tolong bantu saya untuk tidak mengatakan Anda pendukung Ahok. Saya termasuk, saya terbuka. Saya berasal juga dari kalangan Tionghoa. Apa yang saya dengar dari teman-teman kalangan Tionghoa misalnya, itu tidak seperti yang dituduhkan sebagian orang. Jelas secara sentimen kesamaan suku pasti akan mendukung. Malah saya banyak sekali loh mendengar suara seperti apa yang disuarakan oleh Pak Jaya Suprana. Bahwa sebagian kalangan Tionghoa yang misalnya dengan segala hormat merasa kita ini tidak boleh banyak bersuara keras lah. Jadi kita sadari diri sebagai minoritas, apalagi bersuara kasar seperti gaya Ahok. Menakutkan ini kelompok sendiri bisa kan? berbahaya buat kelompok minoritas sendiri. Atau ada juga yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok pengusaha ini malah gerah dengan Ahok. Uang PBB-nya naik terus, misalnya begitu kan. Pajaknya semakin diawasi, misalnya kan. Tapi yang saya lihat adalah saya melihat ini betul-betul sebagai sosok baru, terlepas orang ini lahir di Makassar, mau Belitung Timur kah, mau di Padang kah, dia lahir sebagai Batak, Tionghoa atau Papua kah, tapi saya cukup yakin apa yang dilakukan hari ini itu membuat orang tercengang dari berbagai suku, dari berbagai agama, karena ada satu nilai absolut yang dia bawa, kekoboyan tadi. Mas Toto, saya pernah menginterview teman Ahok. Coba dengar omongan teman Ahok ini. Kan Anda sering ke lapangan, bukan? Apa yang kemudian bicara soal ini? Itu menarik. Pak Ahok waktu kita salah satu mall di Jakarta, waktu kita buka booth di sana, ada yang pernah bilang bahwa Pak Ahok ini kerjanya benar. Pak Ahok ini cerdas sekali dalam bekerja, tapi mulutnya ketinggalan waktu sekolah, Pak. Mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Ya, tapi kita nerima cerdas semuanya. Bekerja, tapi mulutnya ketinggalan waktu sekolah. Ketinggalan waktu sekolah. Ya. Nah, tapi orangnya kasih KTP nggak? Kasih dong Pak pastinya. Kalau dia sudah bilang cerdas, mulutnya ditinggal waktu sekolah, nggak apa-apa kan? Oh iya, tidak ada masalah lah buat saya. Oh ya, itu kritik tapi juga mendukung. Gitu. Mendukung. Yang kritik habis-habisan ada nggak? Ketika kalian kasih minta KTP-nya, saya tidak mau kasih. Banyak Pak, rata-rata mereka punya kepentingan buat kami. Mereka punya kepentingan misalnya usahanya digusur. Karena memang menyalahi peraturan dari DKI, peraturan PRD DKI menggusur. Mereka marah-marah di depan kami, ya silakan. Mas Toto, ini adalah salah satu karakter generasi Y. Kira-kira untuk usia Anda dan teman-teman itu adalah orang mulutnya tertinggal waktu sekolah. Begini, mungkin kritik juga ya, seperti teman Ahok mulutnya tertinggal. Tapi kalau saya percaya, mereka sebetulnya
tertarik dengan Ahok salah satunya karena mulut tertinggal itu. Gitu. Karena kan salah satu ciri khas dari anak-anak atau generasi Y, anak muda itu kan ya mulutnya tertinggal. Kita bicara apa adanya. Kita bicara kadang-kadang baru mikir. Tapi di situ ada kejujuran, ada interaksi yang lebih spontan, ada hubungan yang lebih menyenangkan karena apa adanya tersebut, begitu kan. Mana ada cari gubernur atau bupati yang ketika ditanya jawabannya gue lu, masa bodoh misalnya, begitu kan. Ya ini generasi Y. Jadi Ahok ini kenapa ketika kita baca survei pun dan secara kualitatif kita bisa lihat bempernya ini selalu anak-anak muda, begitu kan. Karena dia berbicara diferensiasinya ada dan melekat dengan gaya anak-anak muda, begitu. Koboi tadi yang di antara di sarang penyamun. Sarang penyamun yang itu menimbulkan minimal begini loh. Kalau kita nonton film, anak muda itu nggak suka tuh yang terlalu banyak drama atau dialog. Mereka kan suka yang pukul-pukulan, begitu kan? Gaya Ahok, kekoboyan Ahok, kependekaran Ahok itu seperti ketika nonton film itu kita akan melihat banyak adegan action memang. Dan itu yang terjadi sampai detik ini. Urat takut Ahok itu sudah tidak ada lagi. Lalu bagi Ahok mati adalah keuntungan. Kan orang juga sudah berkali-kali dia ngomong begitu, bukan? Betul. Itu gaya seorang koboi yang siap bertarung satu lawan satu kapanpun, dan itu tontonan yang menarik menurut saya ketika publik selama ini sudah bosan dengan drama-drama episode yang sudah bisa ditebak ujungnya ketika bicara politik. Mas Toto, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.